Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'matillah, di mana kita semuanya di hari ini masih diberikan umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari ini kita semuanya masih bisa belajar meskipun via daring. Namun semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu dan usaha kalian yang terus-menerus dan serius menuntut ilmu mudah-mudahan diiringi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Allahumma amin. Dan juga jangan lupa selalu berdoa mudah-mudahan kondisi ini segera normal kembali, sehingga kita bisa berjumpa di kelas, belajar lebih maksimal kembali, bisa bertatap muka, dan lebih serius lagi belajarnya. Mudah-mudahan Allah segera menormalkan kondisi ini, sehingga kita belajar normal kembali. Namun, kita harus bersabar dalam kondisi seperti ini. Yang penting adalah segala bentuk apapun harus kita hasilkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Karena itu nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian mendapatkan materi berkaitan dengan dalalah. Berkaitan dengan apa? Dalalah. Dalalah atau dilalah. Dalalah atau dilalah kemarin dikatakan di situ yaitu apa? Fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain. Memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dilalah kemarin dibagi menjadi dua, yaitu dalalah lafdhiyah dan ghairul lafdhiyah. Di mana dalalah lafdhiyah adalah memahami sesuatu, baik itu secara tertulis maupun secara lisan ataupun suara. Dalalah lafdhiyah itu ada tiga, yakni tabi'iyah, akliyah, dan wad'iyah. Yang pertama, tabi'iyah. Dalalah lafdhiyah tabi'iyah yaitu memahami dari suara-suara tabiat. Tabi'iyah, watak. Okay. Contoh ada suara rintian aduh menunjukkan rasa sakit. Suara aduh itu menunjukkan rasa sakit. Yang kedua, akliyah. Kalau dipahami secara dasar, kalau akliyah itu secara akal, berarti butuh proses memahami, menalar. Yaitu memahami dari suara sesuai dengan yang dapat diterima oleh akal. Contoh, ada perkataan dari kamar mandi menunjukkan ada orang di dalam kamar mandi itu. Contoh, sampean dok kamar mandi. Ketika antrian kamar mandi, kata menunjukkan di dalamnya ada orang yang sedang ada di kamar mandi. Kemudian yang ketiga yaitu wad'iyah, memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Kalau wad'iyah sudah kesepakatan, kalau tabi'iyah memang tabiat watak, tabiat atau watak.
Contoh kalau wad'iyah, kata rokok kretek menunjukkan rokok bercengkeh yang tidak ada filternya. Kalau kita ngomong kretek berarti nggak ada di dalam rokok itu nggak ada filternya. Jadi semua orang sudah memahami dan sudah sepakat bahwasanya kretek itu bentuk rokok kretek itu tidak ada filternya. Itu namanya wad'iyah. Kemudian yang kedua, dalalah ghairu lafdhiyah. Dalalah lafdhiyah nggih. Dalalah napa? Lafdhiyah. Dalalah lafdhiyah wad'iyah itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu mutabaqah, tadammuniyah, dan juga iltizamiyah. Mutabaqah itu adanya kesesuaian. Atau bisa diartikan mutabaqah itu menunjukkan makna yang sempurna dari kata yang disepakati bersama. Kalau ngomong rokok, rokok itu ya ada tembakaunya, kemudian digulung sama kertas dan lain sebagainya. Harus komplit. Mutabaqah itu suitable, completed suitable. Adanya kesesuaian secara menyeluruh, itu mutabaqah. Kalau ngomong umpamanya rumah, maka rumah itu ada gentengnya, ada ada pintunya, ada jendelanya, dan lain sebagainya. Semua komponen masuk di dalamnya, itu mutabaqah, kesesuaian. Kemudian tadammuniyah. Tadammuniyah itu tadammun, kalau ngomong tadammun berarti sebagian. Berarti ada sebagian makna dari kata itu yang disepakati. Hanya sebagian saja. Hanya nopo? Sebagian saja. Itu tadammun. Contoh, kalau orang mengatakan lagi lapo, lagi dandani omah. Lagi nopo? Dandani omah. Ternyata yang didandani, yang diperbaiki hanya gentengnya saja. Hanya nopo? Gentengnya saja. Gentengnya nopo? Saja. Itu menunjukkan genteng itu kan sebagian daripada makna keseluruhan daripada rumah. Namun yang dipakai di situ istilahnya adalah dandani rumah. Padahal yang didandani rumah hanyalah genteng. Itu tadammun. Kemudian yang ketiga yaitu iltizamiyah, yaitu menunjukkan makna yang tidak semestinya dari kata yang disepakati bersama. Jadi maknanya menggunakan makna lain di luar konteks makna atau lafaz tersebut. Nggih. Contoh di situ, rokok itu pahit. Rokok itu pahit. Makna pahit itu tidak ada dalam makna rokok. Tapi disandarkan pada rokok. Disandarkan pada apa? Rokok. Itu dalalah iltizamiyah. Jadi iltizamiyah itu di luar konteks namun dipakai makna dalam lafaz tersebut. Itu iltizamiyah. Contoh, sampean, kita itu kan manusia. Namun kadangkala sampean manggil saya umpamanya guru. Guru itu kan bukan makna dari diri saya sebagai manusia. Sampean kan juga manusia. Tapi sampean kan dipanggil apa? Murid. Murid. Ketika sampean dilihat orang, oh, iku murid sekolah Fatah Hasyim. Padahal murid sekolah Fatah Hasyim itu bukan makna yang sebenarnya yang terkandung di dalam dirimu sebagai manusia. Namun itu disandarkan atau disematkan pada diri kalian.
Nah, itulah namanya dalalah iltizamiyah. Dalalah iltizamiyah. Nggih. Oh, enek santri. Padahal dia manusia. Kemudian kemarin kita lanjutkan dalalah ghairul lafdiyah. Bukan suara, bukan kata. Nggih. Melainkan hal lain. Bisa juga isyarah. Juga terbagi menjadi 3, ada tabi'iyah, ada akliyah, ada wad'iyah. Kalau tabi'iyah ya wujud alami, nggih. Kalau tabi'iyah itu wujud alami. Seperti merahnya wajah menunjukkan rasa malu. Jadi wajah memerah atau pipi memerah menunjukkan rasa malu. Kalau kedua akliyah. Akliyah itu memahami sesuatu melalui proses akal. Nggih. Nggih. Kemarin dicontohkan apa kemarin? Dalalah ghairu lafdiyah akliyah, yaitu perubahan alam. Nggih. Perubahan alam menunjukkan alam ini berubah-ubah dan baru. Kemudian wad'iyah sudah disepakati bersama, nggih. Sudah disepakati bersama. Mengangguk. Tahu mengangguk ya? Jadi kepalanya digoyangkan ke bawah itu, mengangguk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan iya. Itulah petunjuk dalalah. Di dunia ini banyak sekali petunjuk. Dan kalian harus bisa mengambil petunjuk itu agar supaya menghasilkan hal-hal yang positif, menghasilkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Makanya di dalam Quran ada afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kita gunakan akal kita untuk memahami tanda-tanda yang Allah sematkan, yang Allah taruh di alam dunia ini, agar supaya bisa menghasilkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Kemudian pada pertemuan minggu kemarin kalian sudah kita kasih gambaran berkaitan dengan materi, yaitu faslun fi mabakhisil al-fadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabakhisil al-fadi. Faslun utawi iki kuwana swiji fasal fi mabakhisil al-fadi ing dalem nerangake pira-pira pembahasane pira-pira lafat. Mustakmalul al-fadi utawi pira-pira lafat kang den gunakan. Haitsu ing dalam endinggon yujadu den temu apa istimal iku imam murakkabun ana kalane murakkab wa imam mufraddu lan ana kalane mufrad. Lafat-lafat yang mustakmal, kategori mustakmal yang terpakai apabila dijumpai itu ada yang berbentuk murakkab dan ada yang berbentuk napa? Mufrad. Fa awwalun ma dalla juz'u ala juzui maknahu bi aksi matala. Fa awwalun nggih. Nggih leres nggih. Fa awwalun madalla, fa awwalun mongko utawi kang awal yaiku murakkab iku ma lafat dalla kang nuduhake apa juz'uhu bagiane ma ala juzui maknahu ing atase sebagiane maknane ma. Bi aksima kelawan suwalike barang tala kang nyandingi apa ma. Adapun yang pertama yaitu murakkab adalah lafat
yang bagian-bagian penyusunannya menunjukkan bagian dari maknanya. Pengertian ini terbalik dengan pengertian lafadz mufrad yang mengiringinya. Jadi itu menerangkan tentang lafadz murakkab, yaitu lafadz yang bagian-bagian penyusunannya menunjukkan bagian dari maknanya. Jadi susunan lafadz yang mana lafadz-lafadz susunan itu, bagian-bagian lafadz itu sudah bisa menunjukkan maknanya masing-masing. Berbanding terbalik dengan apa? Pengertian daripada lafadz mufrad. Wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyin au juz'iyyin haitsu wujida. Wa huwa utawi mufrad utawi napa? Mufrad akni ngarepake sapa ingsun. Al mufrada ing mufrad iku ala qismaini ing atase rong bagian. Rupane kulliyin kulli au juz'iyyin utawa juz'i haitsu ing dalam ndinggon wujidaten temu apa? Mufrad. Adapun lafadz mufrad nggih, manakala ditemukan, manakala dijumpai, mufrad tersebut terbagi menjadi dua macam nggih. Yang pertama yaitu kulli, yang kedua yaitu juz'i. Famufhimu ishtirakin al-kulli ka'asatin wa aksu al-juz'i. Famufhimu ishtirakin, kalau maknani fal kulliyu mongko utawi kulli iku mufhimu ishtirakin, perkara kang memberikan pengertian umum. Ka'asadin koyo lafat asad. Waksu utawi swali al-kulli iku al-juz'iyu juz'i. Adapun yang diistilahkan kulli yaitu lafadz yang memberikan pemahaman. Napa? Pemahaman mustarak. Yaitu apa? Kesamaan antar individu maknanya. Seperti lafadz asad. Sedangkan kebalikan dari lafadz kulli yaitu lafadz juz'i. Yaitu lafadz apa? Juz'i. Sekarang baliknya atau lanjutannya, wa awalan lan ingkang awal yaiku kulli lidzati maring zat inin daraj lamuno melbu apa awal fiha ing dalam zat fansub mongko nisbatno sapa sirahu ing awal ing awal auli aridin utawa maring arodi idza kharaj nalikane metu apa awal. Golongkanlah lafadz yang pertama yaitu kulli pada dzatiyah apabila lafadz tersebut masuk di dalam zat hakikat daripada sesuatu itu. Atau golongkanlah pada arodi, sisi luar, atau bisa dikatakan sifat, ketika lafadz tersebut keluar daripada hakikat sesuatu itu. Wa awwalun wal kulliyatu utawi pira-pira kulli iku khamsatun ono 5 dunantika sin tanpa kurang, rupane jinsun jenis, wa faslun lan fasl, aradun aradi, nau'un nau', wa khasun lan khas. Wa khasun lan khas.
Kalau sampeyan ini membahas sisi lain ya, keunikan dari sebuah nadhom, sampeyan perhatikan di sini, ini ada lafadz unik, yaitu di sini di bagian akhir daripada setengah bait yang kedua huruf terakhir, dan di sini juga yaitu huruf terakhir pada setengah bait yang kedua itu sama-sama disukun. Harusnya kan indaroja, khoroja, kan gitu. Idza khoroja, tapi di situ dibaca indaroj. Kemudian idza khoroj. Kemudian di bawahnya harusnya dunantiqosi. Atau dunantiqosin bisa. Atau khosun di situ. Khosun. Nggih, khosun. Tapi di situ dimatikan semua. Itu bukan salah. Namun nanti kalau sampean belajar ilmu arud, khususnya yaitu pada materi qawafi, kalian akan tahu kenapa itu dimatikan, disukun. Jadi bukan salah tulisannya, namun ada ilmunya. Nah, ilmu itu adalah ilmu qawafi dalam ilmu arud. Makanya sampean harus belajar sebelum menyalahkan sesuatu, harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Apalagi ilmu arud dan qawafi. Itu juga penting untuk dipelajari karena kaitannya adalah membuat nadhoman seperti ini, nggih. Nadhoman seperti ini itu. Baik itu berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia maupun berbahasa Jawa, harus punya ilmunya, yaitu ilmu arud dan qawafi. Baik, kita lanjutkan. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqos jinsun wa faslun arudun nau'un wa khas. Lafat-lafat kulli tidak kurang dan tidak lebih itu ada 5 macam, yaitu istilah jenis, fasl, arodi, nau' dan khas. Nau' dan khas. Wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Wa awalun utawi kang awal. Kang awal itu jinsun, jenis. Iku salah satun ono telu. Bila syatot kelawan tanpa tambah. Rupane jinsun jenis, qoribun kang qorib, au ba'idun utawa ba'id, au wasat utawa wasat. Adapun yang pertama yaitu jenis, kategori jenis, itu tidak lebih dan tidak kurang, ada 3 pembagian, yaitu jenis qorib, jenis dekat, yang kedua jenis ba'id, jauh, kemudian ada istilah jenis wasat atau jenis tengah-tengah. Itulah makna berkaitan dengan mabahithul alfat. Oke. Kemudian minggu yang lalu kalian saya minta untuk memahami ini ya. Oke. Ini saya minta untuk memahami ini. Kemudian kalian juga saya minta untuk memahami ini sebagai pembelajaran. Oke, saya minta nanti dikumpulkan itu ya. 2 itu difoto, dikumpulkan di grup. Di grup saja. Oke, di grup saja. Itu tugas untuk hari ini, mengumpulkan itu. 2 itu di grup WA saja. Sudah ya? Sudah paham di grup WA dikumpulkannya. Baik, kita lanjutkan sedikit saja supaya tidak terlalu panjang. Minggu yang lalu pun kalian saya sudah kasih materi uraian, sedikit gambaran saja berkaitan dengan materi kita yaitu mabahithul alfat.
Di situ di minggu yang lalu kalian sudah menerima atau sudah membaca, bagi yang sudah membaca materi uraian materi Mabahizul Alfat. Di situ dikatakan yang pertama pengertian lafat. Lafat dalam bahasa Arab yaitu kata-kata kalau dalam bahasa Indonesia. Lafat juga merupakan satu nama yang diberikan pada huruf yang tersusun atas beberapa huruf yang mengandung arti. Contoh kayu, batu, air, nama orang, Fatimah, Ali, Umar, dan lain sebagainya. Itu lafat. Dalam keterangan yang lain dikatakan bahwa lafat adalah kata atau suara yang mengandung sebagian abjad, atau dalam ilmu nahwu diterangkan al-lafdhu wa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafat adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh Sulaiman, Ahmad, berdiri, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan, lafat itu ada dua yang tadi disampaikan, yaitu lafat mustakmal dan ada kalanya lafat muhmal. Kalau kita lihat pada pembahasan tadi dikatakan lafat itu ada dua, yaitu lafat mustakmal dan lafat yang muhmal. Lafat mustakmal dan lafat muhmal. Itu pembagiannya. Kemudian lafat mustakmal itu terbagi menjadi dua, yaitu murakkab, yang kedua yaitu mufrad. Yaitu mufrad. Di situ dikatakan lafat mufrad itu atau bisa kita fahami juga melalui keterangan yang lalu, secara garis besar lafat dibagi menjadi dua, yaitu lafat muhmal, kata-kata atau lafat yang tidak menunjukkan arti. Jadi lafat tersebut tidak memberikan arti, tidak bisa menunjukkan arti, tidak bisa memberikan arti. Yang kedua yaitu lafat mustakmal, kata-kata yang menunjukkan arti atau kata-kata yang kata itu bisa menghasilkan arti, bisa memberikan pemahaman dan lain sebagainya. Itu mustakmal. Lafat mustakmal itu terbagi menjadi dua, yaitu lafat mufrad tunggal, yang kedua yaitu murakkab. Lafat mufrad yaitu sebagian dari lafat itu tidak bisa menunjukkan arti terhadap sebagian yang lain. Contoh lafat mufrad yaitu sebagian dari lafat itu tidak bisa menunjukkan arti sebagian yang lain. Seperti contoh kata kayu. Seperti lafat atau kata kayu. Ketika kayu itu dipisahkan, ka sama yu, itu tidak mempunyai arti sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu punya arti sendiri, yu punya arti sendiri, tidak bisa, tidak memiliki arti. Itu lafat lafat mufrad, yaitu lafat yang bagian-bagiannya tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa memiliki arti. Kemudian di situ juga ada dibagi lagi lafat mufrad itu lafat mufrad juz'i dan juga mufrad kulli. Mufrad juz'i yaitu lafat yang tidak dapat mencakup beberapa unit arti. Ada juga yang mengartikan juz'i sebagai sebuah kata
yang menunjukkan kepada pengertian yang mengandung sifat-sifat yang dapat dipasangkan hanya kepada satu diri saja. Oke, pada satu diri saja. Contoh Jakarta. Jakarta adalah sebuah nama untuk sebuah pengertian. Pengertian Jakarta ya sudah, yaitu nopo kota, kota atau ibu kota. Oke. Jadi hanya memiliki satu itu saja. Kemudian kalau kulli yaitu lafadz mufrad yang mana lafadz tersebut dapat mencakup beberapa unit arti, atau bisa dikatakan lafadz tersebut kalau kulli itu lafadz tersebut lafadz yang mustarok. Jadi bisa mencakup banyak nopo? Banyak makna, banyak pengertian dan lain sebagian. Itu kalau lafadz nopo? Lafadz kulli. Okay. Kemudian di situ dikatakan kulli itu ada kulli dzati, kemudian ada kulli arodi. Kalau kulli dzati itu arti kulli itu masuk dalam hakikat makna tersebut. Tersebut ya. Jadi tidak di luar konteks makna. Kalau kulli arodi itu pengertian yang diambilkan dari luar konteks. Dari sisi nopo? Konteksnya. Contoh kalau dzatiyah, manusia diartikan apa? Hayawanun natik. Hayawanun natik itu makna dzatiyah, makna yang tercakup di dalam dzatiyah daripada lafaz tersebut. Kemudian kalau sampean tadi dikatakan umpamanya Samsul adalah siswa Fatah Hashim. Siswa Fatah Hashim itu bukan makna hakikat dzatiyah daripada Samsul tadi, tapi makna arodi. Makna arodi. Itu arodi. Kemudian kemarin dikatakan di situ kulli secara umum, okay, tidak kurang tidak lebih ada 5, yaitu kulli jinsi, kulli fasli, kemudian arodi, naun dan khas. Kemudian dikatakan jenis itu terbagi menjadi 3, yaitu qarib, ba'id dan wasat. Sudah itu dulu mengenai review dan juga makna daripada bab mabakhisul alfat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih jelaskan kembali, dan jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita kupas sedikit demi sedikit agar supaya dapat menjadi mudah dalam proses pemahaman mengenai materi mabakhisul alfat, utamanya yang materi terakhir ini tadi, yaitu kulliyatul khamsah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.